Eh, Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi sekilas tentang data diri saya. Sekarang giliran saya ingin lebih lanjut mengetahui tentang kalian. Tak kenal maka tak sayang. Oke, saya absen dulu ya, anak-anak. Ada Mianwar? Ada? Oke, oke. Bella Sagita? Oke. Citra Ramadan? Oke. Ada ya. Eh, Devaro? Ada? Oke. Devira? Kalian kembar? Oh, enggak ya? Ada ya. Eh, Erlangga Saputra? Ada? Oh, ada ya. Fajar? Oh iya, Fajar Merah? Ada? Oh, ada. Galang Anarki? Ada? Ada. Eh, Siapa ini? Eh, Hartanto? Ada? Ada ya. Oke. Luciana? Ada? Kemana dia? Oh, sakit. Oke. Muhammad siapa ini? Muhammad Arzila Anugrah? Ada? Oh, ada. Oke, oke, oke. Oke, di sini ada sekitar kurang lebih 20 orang ya, siswa dan siswi. Untuk selanjutnya, mari kita berlanjut ke materi. Di sini ada yang udah tahu tentang tes deskripsi atau belum? Ada yang udah tahu? Siapa? Ada? Kalau misalnya belum ada, mari kita bahas lebih jauh. Oke, pengertian tes deskripsi itu sendiri berasal dari kata Latin yang dimana describe yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Jory Krabs, teks deskripsi merupakan usaha penulis untuk memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan, dan perasaan kepada pembaca. Yang dimana sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal imajinasi atau pembaca. Oke, next. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran atau objek atau tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah akan melihat nih dan mendengar atau bahkan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Oke. Yang dimana diantaranya, ciri-ciri teks deskripsi mempunyai gambaran atau melukis sesuatu, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Selanjutnya ada menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci sesuai warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, tes deskripsi dibedakan menjadi dua, yang dimana deskripsi sugestif yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugesti disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut, sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Selanjutnya ada deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek. Nah, pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Nah, contohnya di sini ada ayahku, pahlawanku. Ibu bacakan ya, mohon disimak anak-anak. Setiap orang tua pasti mempunyai tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya bukan yang paling tampan,
di dunia, tetapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat, rambutnya sudah menipis, seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Padahal, ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda. Sesekali ia menemani kami jalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar, adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Beri tepuk tangan. Oke, itu merupakan tes deskripsi yang Ibu berikan. Seperti itu adalah merupakan salah satu contoh teks deskripsi yang mungkin kalian secara nggak sadar pernah menceritakan suatu pengalaman atau suatu kejadian yang pernah kalian alami kepada teman-teman kalian. Misalnya, tadi, ayahku pahlawanku, meskipun berbadan kekar, memiliki kumis membentang, tetapi ayahku tidak semenakutkan itu. Nah, mungkin kalian juga pernah kan kayak mendapatkan kesan yang menakutkan atau menegangkan atau yang berbentuk menjelaskan secara terperinci. Contohnya, kemarin aku ke Taman Ancol. Di sana banyak sekali warga yang datang untuk menikmati pantai. Akan tetapi, pantai yang tadinya bersih, sekarang mulai terpenuhi banyak sampah. Tidak jarang aku menemukan botol sampah plastik. Nah, itu juga merupakan salah satu tes deskripsi yang mungkin pernah kalian jelaskan atau kalian ceritakan ke teman-teman kalian. Nah, untuk itu, Ibu sangat berharap kalian bisa mengambil atau memahami minimal pengertian dari pengertian teks deskripsi ini ya. Soalnya, secara nggak langsung, tes deskripsi ini mewakilkan atau menggambarkan secara lebih luas lagi mengenai hal-hal yang tadinya kecil. Contohnya, kalian juga bisa kok menggambarkan tentang hewan. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu memiliki sayap yang indah. Dan kupu-kupu itu terbang di sekitaran taman, menghirup sari-sari bunga, dan tumbuh berkembang bebas di alam yang mereka suka. Misalnya seperti itu. Jadi kalian tuh secara tidak langsung atau tidak sadar bisa mendeskripsikan sesuatu hal-hal yang kecil atau sesuatu hal-hal yang mungkin ada di sekitar kalian gitu. Contohnya yang tadi Ibu berikan. Tadi pertama contohnya tentang apa? Tentang apa? Oke, tentang ayahku pahlawanku. Yang kedua tadi tentang kupu-kupu. Iya betul. Yang ketiga tadi tentang apa? Pantai. Nah, mungkin itu gambaran secara kasarnya aja ya untuk mendeskripsikan hal-hal yang secara singkat. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian ingin menjabarkan lagi tentang teks deskripsi itu bisa saja kalian bisa mengeksplor lagi atau menambahkan kerangka-kerangka atau narasi-narasi yang udah kalian buat di dalam kepala kalian terus kalian tuangkan di dalam tulisan itu bisa saja. Cuman yang Ibu harapkan untuk pembelajaran kali ini, kalian bisa sedikit saja menangkap apa sih pengertian dari tes deskripsi, tujuannya, jenis-jenisnya, terus juga manfaatnya atau langkah-langkahnya gitu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita juga sudah membahas tentang teks anekdot, teks prosedural. Ada yang masih ingat? Alhamdulillah masih nggak sia-sia Ibu berarti ya. Nah, jadi tuh dari teks-teks yang udah kita bahas sebelumnya itu akan menjadi satu kesatuan yang mungkin akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan.
dari teks prosedural, cara memakai sepatu, atau cara memakan hamburger misalnya. Dari hal-hal kecil itu bisa menjadi atau dinarasikan menjadi tulisan-tulisan yang kalian bisa explore gitu. Caranya gimana, langkahnya gimana, ada apa saja, pengertiannya bagaimana gitu kan. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa dimengerti ya untuk materi kali ini. Gampang bukan? Gampang ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin kalian membuat kelompok, 4 kelompok dengan tugas kalian mencari tes deskripsi dari hasil liburan semester kalian. Bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Tadi siapa? Galang, Galang, Galang. Mau nanya apa, Galang? Oke, oke, oke. Iya, betul. Pertanyaan yang bagus. Jadi, misalnya nih, Bu, saya semesteran nggak kemana-mana. Itu gimana ya cara mendeskripsikannya? Kalian tinggal mendeskripsikan tentang rumah, misalnya gini. Saya selama liburan semester hanya di rumah saja, akan tetapi selama liburan tersebut, saya membantu ibu mencuci piring, mencuci baju, terus juga mendeskripsikan lagi gitu kayak setelah itu saya membantu ayah mencuci motor, mencuci mobil gitu kayaknya. Jadi bisa kolaborasikan lagi kata-katanya atau dinarasikan lagi. Ada yang lagi yang ditanyakan? Berapa paragraf? Ibu tidak menentukan berapa paragraf, cuman semakin banyak semakin bagus kalian akan mendapatkan poin paling paling besar, paling bagus gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Oke. Kalau misalnya memang tidak ada, Ibu akhiri ya materi kita kali ini. Semoga apa yang kita dapat bisa kita tuai dan ilmu yang kita dapat bisa kita serap dan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Tadi Ibu lupa, kita belum baca doa, astagfirullah. Oke, untuk nggak apa-apa, walaupun di awal kita nggak baca doa, semoga eh, ilmunya tetap diserap oleh tubuh dengan baik, oke? Jadi sebelum kita mengakhiri, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Oke, selesai. Baik, untuk jika ada jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa menghubungi Ibu atau bisa sampaikan saja kepada Ibu langsung ya. Ibu ada di ruangan kantin, kebetulan Ibu lapar. Jadi cukup sekian dan terima kasih anak-anak atas partisipasi dan perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.